Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Selasa, malam yang ke-8 dari bulan Dzulhijjah 1436 Hijriah. Kita ditakdirkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan majelis ilmu, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah di balik rezeki ada tauhid. Sebelum kita masuk kepada penjelasan tema ini, maka kita ingin memahami makna, memahami dari tema yang kita angkat, yaitu di balik rezeki ada tauhid. Maksud dari tema ini nantinya adalah menjelaskan bahwa rezeki yang didapat oleh seorang manusia, apapun bentuknya, itu merupakan tanda tauhidullah, merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah, merupakan tanda bahwa Allah satu-satunya yang mempunyai kekuasaan penciptaan dan pengaturan, merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi makna dan maksud dari tema ini adalah membicarakan bahwa
ketika seorang berbicara tentang rezeki, memikirkan rezeki, bertafakkur tentang rezeki, mengais rezeki, maka berarti dia sedang berhadapan dengan perkara tauhid. Lalu nanti akan dijelaskan pada tema ini apa manfaat-manfaat tatkala kita membicarakan rezeki, di baliknya ada tauhid. Itu maksud daripada pengajian kita. Adapun makna dari tema, yaitu di balik rezeki ada tauhid. Rezeki, jika kita ambil kamus besar bahasa Indonesia, rezeki artinya adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, yang diberikan oleh Tuhan, baik itu makanan sehari-hari ataupun nafkah ataupun uang. Dan pengertian ini benar. Rezeki adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan. Kalau kita lihat kamus-kamus berbahasa Arab, maka rezeki artinya adalah ma yuntafa'u bih, segala hal yang bisa diambil manfaatnya, itu adalah rezeki. Dan memahami poin ini, dan ini poin yang pertama, memahami makna rezeki penting dilihat dari sisi seseorang akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia bisa bersyukur, berarti dia tidak akan mudah mengeluh terhadap pemberian Allah. Kalau dia bisa bersyukur, berarti dia tidak akan mudah menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan yang keji. Allah tidak adil, urusan saya senantiasa tidak dilancarkan oleh Allah. Allah memang menginginkan saya selalu miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan saya selalu tidak mempunyai sesuatu. Ini perkataan-perkataan keji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memahami rezeki adalah segala hal yang bisa diambil manfaatnya, maka kita akan mudah bersyukur dan tidak suka mengeluh atas kehidupan ini. Sulit sedikit maka langsung mengeluh kepada manusia. Urusan rezeki seret, tidak lancar, banyak hutang, maka langsung menuduh Allah tidak adil. Ini orang biasanya tidak paham tentang makna rezeki. Akhirnya dia tidak bersyukur. Coba perhatikan kembali ke permasalahan tadi. Rezeki artinya adalah segala hal yang bisa diambil manfaatnya. Dan saya ingin merubah pada kesempatan ini. Rezeki bukan hanya sekedar uang, materi, perhiasan, emas, perak, bukan. Rezeki segala hal yang bisa diambil manfaatnya. Dan seutama-utama rezeki adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang bisa diberikan petunjuk untuk beribadah, dimudahkan, diberikan petunjuk untuk mudah beribadah. Ini rezeki. Rezeki yang sangat luar biasa. Ada orang lapang, ada orang luas rezekinya, ada orang sehat badannya, tetapi belum pernah kakinya menginjakkan sekalipun ke tanah suci. Ini berarti jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kemudahan Allah. Berarti dia belum dapat rezeki yang lebih berharga dibandingkan hanya sekedar uang, harta, duit, materi, emas, perak, dan perhiasan lainnya. Sekali lagi Pak, kalau kita memahami baik-baik masalah rezeki, maka niscaya kita akan pandai bersyukur. Dan ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung
nikmat-nikmat Allah kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Karena sebagian orang memahami rezeki hanya sekedar harta, uang, padahal kemudahan dalam beribadah. Lihat Pak, di luar masjid kita ini, di daerah sekitar sini, orang banyak yang mempunyai waktu luang dibandingkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini. Akan tetapi, hanya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Di dalamnya dia bisa menambah ilmu agamanya untuk bekal dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang dilapangkan rezekinya selapang-lapangnya, tapi mau mendekati hari raya kurban tidak berkurban. Apa sebabnya? Petunjuk. Adapun yang disempitkan rezekinya cuma pemulung sampah ataupun cuma pekerja biasa, tetapi dia bisa berkurban. Bukankah ini kembali kepada rezeki yang disebut dengan hidayah, petunjuk dari Allah? Maka Pak, Ibu sekalian, rubah cara berpikir kita bahwa rezeki yang patut dialhamdulillahi, disyukuri, bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar emas, perak, duit, uang, enggak. Tetapi rezeki, salah satu rezeki diantaranya adalah mudah dalam beribadah, mudah di dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Pernah terfikir oleh Bapak Ibu sekalian meninggalkan sholat 5 waktu? Di luar masjid ini bejibun miliaran orang yang tidak sholat. Tetapi kita diberikan rezeki oleh Allah untuk tidak punya perasaan ingin meninggalkan sholat walau secuil pun dalam kehidupan kita. Bukankah ini rezeki? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, rubah cara berpikir kita. Rezeki adalah segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Kesehatan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang suka sekali mengeluh hidupnya, suka sekali mengadukan nasibnya kepada sesamanya, sesama manusia. Kenapa? Orang yang suka mengeluh, mengadu nasib, ini sebenarnya dia tidak memahami konsep rezeki. Salah satu makna rezeki adalah ma yuntafa'u bih, segala hal yang bisa diambil manfaatnya. Orang ketika memahami rezeki adalah segala hal yang bisa diambil manfaatnya, maka dia senantiasa akan bisa tidak takabur, tidak ujub dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Bahwasanya di sana ada rezeki yang lebih luar biasa dibandingkan hanya sekedar harta. Ini hal yang perlu kita pahami baik-baik. Yaitu poin pertama, makna rezeki. Poin yang kedua yaitu makna tauhid. Tauhid artinya diambil dari kata-kata wahada yuwahidu, yang artinya adalah menjadikan satu, menjadikan sesuatu itu satu, tunggal, esa, tidak ada sekutu atasnya. Dan yang berhak untuk ditauhidi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membahas tema di balik rezeki ada tauhid, berarti di balik sesuatu yang diambil manfaatnya ada pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, itu terdapat makna tauhid, bahwa Allah yang mempunyai rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan, bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, dimintai, didoai. Ini terdapat tauhid. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tadi tauhid, di balik rezeki ada tauhid, maka sebenarnya kita membicarakan ini poin ketiga. Kita berarti membicarakan sebuah nama dari nama-nama Allah yang husna. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Allah Ar-Razzaq. Saya tidak artikan Ar-Razzaq, nanti kita akan bahas. Yang mempunyai kekuatan yang sangat nyata. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kalau seseorang berbicara masalah rezeki, maka di baliknya ada tauhid. Dari sisi mana? Karena Allah salah satu namanya yang husna adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Di balik rezeki ada tauhid. Kenapa? Karena kita membicarakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yaitu salah satu nama Allah Ar-Razzaq. Di dalam ayat yang di dalam hadis yang lain atau di dalam dalil yang lain, seperti misalkan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha huwal musa'ir al-qabitu al-basitu ar-raziqu." Lihat, sesungguhnya Allah dialah yang menentukan harga di tengah masyarakat. Saya pesan, Pak, ketika harga meninggi, ketika beras semakin mahal, kebutuhan-kebutuhan pokok semakin mahal, itu sebenarnya bukan kesalahan pemerintah, tapi hubungan kita dengan Allah yang keliru. Lihat hadis riwayat Imam Ibnu Majah, khamsun idza betulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Artinya 5 perkara, jika kalian diuji dengan 5 perkara tersebut, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak tertimpa 5 perkara tersebut. Salah satu dari 5 perkara tersebut adalah, perhatikan baik-baik, walam tangqusul mikyal wal mizan illa, tidaklah kalian mengurangi takaran dan timbangan, melainkan kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syiddatil maunah, susahnya hidup, berat, barang-barang mahal semua. Wajauris sultani alaihim, yang lebih luar biasa lagi adalah kezaliman pemimpin terhadap kalian. Berarti permasalahannya bukan pada sebuah pemerintahan, tidak, tetapi pada rakyatnya. Rakyatnya yang melakukan dosa, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga barang-barang naik harganya, sehingga semua mahal, kebutuhan pokok mahal. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke hadis tadi. Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah yang menentukan harga. Al-qabidhu al-basitu, yang menahan dan yang melapangkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menahan harta, Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan harta seseorang. Ar-raziqu, yang raziq. Ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya poin ketika kita katakan di balik rezeki ada tauhid, berarti ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama yang pertama tadi Ar-Razzaq. Nama yang kedua Ar-Raziq. Boleh seorang manusia dikasih nama Abdur Razzaq dengan Abdur Raziq. Ini menunjukkan di balik rezeki ada tauhid. Ya, sekarang kita ingin memahami makna Ar-Razzaq dengan Ar-Raziq. Perbedaan Ar-Razzaq dengan Ar-Raziq apa? Perhatikan baik-baik. Ar-Razzaq, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, huwallazi yarzuqu marratan ba'da ukhra. Ai yadullu ala taktsir rizq. Artinya Razzaq artinya adalah zat yang memberikan rezeki, kemudian rezeki, kemudian rezeki tanpa batas. Itu Razzaq, yang menunjukkan kepada banyaknya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu Razzaq. Sedangkan Ar-Raziqu adalah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya.
baik muslimnya kafirnya, baik hewannya manusianya, jinnya malaikatnya, semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Itu bedanya Ar-Razzaq dengan Ar-Raziq. Di sini nanti terdapat pelajaran menarik. Saya sebutkan sebuah riwayat yang disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais tentang Ar-Razzaq. Lihat ya. Ar-Razzaq tadi kita katakan apa? Zat yang rezekinya tidak terputus. Jadi Pak, kita itu berhadapan dengan Allah Ar-Razzaq yang tidak terputus rezekinya. Diminta selalu ada, diminta selalu ada dan tidak pernah habis. Nanti saya akan sebutkan dalil-dalilnya. Saya ingin cerita dulu sebuah cerita yang sering diceritakan oleh para ahli dakwah. Dan ternyata setelah saya cek, cerita ini diambilkan dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Cerita tentang Nabi Sulaiman. Lihat, kita berhadapan dengan Allah Ar-Razzaq yang rezekinya tidak pernah putus, yang selalu memberikan rezeki yang banyak, yang memberikan rezeki tanpa batas. Coba perhatikan, disebutkan anna Sulaiman alaihi salam qala linamlah. Sulaiman alaihi salam berkata kepada semut, kam rizquka fi kulli sanah. Wahai semut, Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang manusia pun sebelum dan sesudah beliau. Sebagaimana doa beliau, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, berikan aku kekayaan, kekuasaan yang tidak pernah bisa diberikan kepada seorang pun setelahku. Salah satu kekuasaan beliau memiliki rakyat manusia, jin, bahkan sampai hewan. Dan beliau mempunyai, bisa berbicara dengan bahasa hewan. Beliau berbicara kepada semut, kam rizquka fi sana. Wahai namlah, wahai semut, rezekimu yang Allah berikan kepadamu dalam setahun itu seberapa? Kemudian namlah qalatin namlah habbatu hintah. Satu buah gandum. Kita tahu pohon gandum ada buahnya. Satu buah gandum. Satu biji gandum. Kemudian fahabasaha fi qarurah wa ja'ala 'indaha habbatu hintah falamma madatis sanah fatahal qarurah fawajadaha qad akalat nisfal habbah. Maka Nabi Sulaiman, lihat tangan saya di sini. Nabi Sulaiman memasukkan semut tadi ke dalam botolnya. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam botol tersebut satu biji gandum. Berlalu 1 tahun. Tadi semut tadi mengatakan makanan saya selama setahun berapa? 1 biji gandum. Maka Sulaiman mengurung semut ini di dalam botol dan diberikan ke dalam botol tersebut 1 biji apa? Gandum. Dan Nabi Sulaiman di sini tidak zalim karena kebutuhannya memang satu gandum. Dibuka setelah setahun, ternyata semut hanya memakan setengah. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, kenapa engkau makan cuma setengah? Padahal engkau katakan makananmu selama setahun 1 biji gandum. Maka semut berkata, lihat, kana tikali ala Allah qabla al-habsi wa ba'dahu kana alaika fa khashitu an tansani faddakhartu nisfal ila al-'amil ati. Lihat, sebelum engkau memasukkan aku ke dalam botol ini, aku bersandar kepada Allah. Yang mana tadi Allah apa? Ar-Razzaq. Aku bersandar kepada Allah. Artinya kalau aku makan lebih dari 1 biji gandum pun Allah tahun depan akan ngasih lagi. Paham? Baik.
Dan ketika engkau memasukkanku ke dalam botol, maka sekarang aku bersandar kepadamu wahai Sulaiman. Makanya aku makan setengahnya. Mungkin tahun depan engkau lupa, jadi aku bisa punya simpanan setengah. Paham ceritanya? Karena di semut berhadapan dengan seorang manusia, bukan Ar-Razzaq yang dihadapi. Semut berhadapan dengan seorang manusia, bukan yang rezekinya tanpa batas. Yang lebih menarik lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, fasala rabbahu an yudhayyifa jami'al hayawanat wa yauman wahidan. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memakani seluruh hewan walau satu hari. Jadi ceritanya beliau ini ingin beramal dengan cara hewan yang ada di atas muka bumi beliau makani walau satu hari. Maka apa terjadi? Fajama'a ta'aman katsiran. Lalu Nabi Sulaiman mengumpulkan makanan yang begitu banyak. Beliau mempunyai kekuasaan. Makanan yang begitu banyak. Jangankan manusia, jin ifrit dia bisa kuasai. Dia kumpulkan makanan yang begitu banyak. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat, beliau alaihissalam mengumpulkan makanan tersebut selama 1 bulan. Maka apa yang terjadi? Fa'arsalallahu ta'ala hutan fa'akalahu aklatan wahidah. Lalu Nabi Sulaiman meminta agar datang tamu pertama untuk memakan makanan yang dia kumpulkan berapa tadi? Sebulan. Ngumpulin makanan untuk memakani seluruh hewan, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Ternyata yang pertama kali keluar adalah ikan paus. Itu makanan yang 1 bulan dikumpulkan, dimakan oleh ikan paus dengan sekali teguk. Saya ulangi, itu makanan yang mengumpulkannya berapa bulan? 1 bulan. Untuk seluruh hewan ternyata dimakan oleh ikan paus berapa kali? Sekali teguk. Subhanallah. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, ya Nabi Allah, inni ja'i. Kata si ikan paus, wahai Nabi Allah, saya masih lapar. Itu baru 1 ikan paus. Paham ceritanya enggak? 1 ikan paus. Makanan 1 bulan dikumpulkan habis dengan 1 kali teguk, itu pun masih lapar. Kemudian faqala rizquka kulla yaumin aktsara min hadza. Maka Nabi Sulaiman berkata, apakah makananmu dari Allah lebih banyak setiap hari daripada yang aku kumpulkan tadi? Maka kata ikan paus, bi adhafin katsirah. Aku memakan lipatan lebih banyak daripada ini, berlipat-lipat. Padahal dikumpulkan makanan tersebut berapa? Selama sebulan. Faqala inni akulu kulla yaumin 70,000 samakah. Aku makan setiap harinya 70.000 ikan. Setiap harinya. Jadi Pak, tujuan cerita ini, kalau seandainya kita berhadapan dengan Ar-Razzaq, lalu kenapa kita sedih, putus asa, mengeluh? Lalu kenapa kita kadang-kadang menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki? Bahkan sebagian orang mengatakan al-halal ma kanat fil yad. Sesuatu yang halal di zaman sekarang Ustaz, kalau sudah sampai tangan, apapun caranya, yang penting sampai tangan saya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, saya kemarin waktu baru-baru datang ke Lombok, dijemput oleh seorang kawan. Beliau cerita selama perjalanan dari Lombok Tengah sampai Lombok Barat. Subhanallah, ngeri-ngeri orang mencari rezeki dengan cara yang haram. Ada seorang yang mencari rezeki dengan cara menipu. Yang sakit disuruh beli infus lebih banyak. Nanti ketika dia keluar dari rumah sakit, maka infus tersebut diganti dengan uang kembali.
dan harganya lebih murah dibandingkan apa yang dia beli sebenarnya. Itu sebenarnya korupsi, penipuan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sogok di mana-mana. Ya akhi, kenapa sampai seperti itu? Karena kurang memahami kita berhadapan dengan siapa? Ar-Razzaq, yang rezekinya tanpa batas, yang rezekinya tiada terputus, menghalalkan segala cara. Saya pernah diundang di Jambi waktu itu. Ustadz, itu minyak dari Pertamina dibocorin, kemudian mereka sambungkan pipa ke dalam lautan, kemudian dari dalam lautan tersebut mereka sambungkan ke dalam rumah. Subhanallah, lihat, menipu hanya untuk mengais rezeki dengan cara penipuan yang kadang-kadang mustahil dengan otak manusia. Kenapa demikian? Karena tidak memahami rezeki. Kita tidak memahami, sebagian orang kurang memahami bahwa kita berhadapan dengan Allah Ar-Razzaq yang maha luas rezekinya tanpa batas. Memberi rezeki, dikasih lagi, kasih lagi tanpa batas. Berapapun kita minta. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang menarik ketika kita membicarakan di balik rezeki ada tauhid. Sekarang, poin yang keempat, di balik rezeki ada tauhid, yaitu kalau Anda perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang kata yarzuqu itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an kata yarzuqu. Allah memberikan rezeki. Itu kita akan dapati di dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 212. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Yang kedua, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 38, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sama, Allah memberikan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyin min dabbah la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Tidak ada dari makhluk melata yang bisa membawa rezekinya. Ini perkara menarik, Pak. Ya, dari sini kita terdapat tauhid nantinya. Coba perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwasanya rezeki hamba tidak ada yang bisa membawanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, wa ka'ayyin min dabbah la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, la tutiqu jam'ahu wa la tahsil. Manusia enggak bisa, Pak, ngumpulin rezekinya sendiri dan mengambil rezekinya sendiri. Wala tudakhiru syai'an li ghadin. Bahkan untuk besok hari manusia enggak bisa ngumpulin semua sendiri. Allah yarzuquha, Allah yang memberikan rezekinya. Apa maksudnya? Saya beri contoh, Pak, biar mudah dipahami. Dan ini akan mengaitkan kita dengan Allah dalam pengaisan rezeki. Anggap saja orang makan setiap hari 3 kali sehari. Kemudian selain makan dia minum. Selain minum dia berpakaian. Selain berpakaian dia mempunyai uang. Selain mempunyai uang dia mempunyai harta emas dan perak. Satu hari saja Bapak bisa mengumpulkan tidak apa yang kita butuhkan sehari saja? Mustahil. Beras per hari kita makan 3 kali sehari. Misalkan kita mengumpulkan 3 kilo. Air berapa liter kita minum per hari. Kemudian makanan yang lain, pakaian, tidak akan mungkin bisa kita mengumpulkannya. Hanya Allah yang bisa memberikan rezeki dan rezeki. Bukankah di sini memberikan pelajaran kepada kita
Tatkala kita memahami di balik rezeki ada tauhid, berarti kita harus bersyukur kepada Allah. Allah yang ngumpulin rezeki kita dan diberikan rezeki sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ini Pak, ya, ini sebagian pelipur lara bagi orang-orang yang kadang-kadang berdoa kepada Allah belum diberikan rezeki yang lapang, karena memang pada saat itu dia nggak perlu. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, kalian wahai manusia tidak akan bisa mengumpulkan apa yang kalian perlukan. Bahkan untuk besok saja, sehari besok nggak bisa kita ngumpulin. Untuk diri kita sendiri, Allah yarzuquha, Allah yang akan memberikan rezekinya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, yang seperti ini membuat kita akhirnya semakin tunduk kepada Allah, semakin cinta kepada Allah. Ternyata Allah benar-benar membuat rezeki itu pas untuk kita. Kapan dibutuhkan ada rezekinya, kapan tidak dibutuhkan maka tidak datang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang kita singgung tadi, bahwa di balik rezeki ada tauhid. Itu yang keempat. Di balik rezeki ada tauhid. Saya tadi ingin menyinggung beberapa ayat dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kata yarzuqu, kita sering sekali mendapatkan dalam Al-Quran sekitar ada 15 ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah lah pemberi rezeki satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang lain, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Mulk ayat 21, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian jika Allah telah menahan rezekinya? Enggak ada yang bisa ngasih rezeki. Kalau Allah katakan tidak dapat, maka tidak akan pernah dapat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah seperti ini, maka kenapa kita putus asa? Kenapa kita menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki? Kenapa kita sedih, gelisah tatkala target yang kita capai, yang kita inginkan belum tercapai? Karena memang semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan lagi. Di balik rezeki terdapat tauhid. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya di balik rezeki terdapat tauhid, maka dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya di balik rezeki terdapat tauhid, maka kita akan dapati rasa tawakal. Ini poin yang kelima. Faidah memahami di balik rezeki ada tauhid, maka kita akan mempunyai rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita memahami rezeki hanya datang dari Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagikan rezeki satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Maka pada saat itu yang ada pada diri kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Muslim, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian benar-benar bersandar kepada Allah dengan sebenar-benarnya sandar, maka niscaya Allah akan benar-benar memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Dia keluar di pagi hari dalam keadaan perut lapar dan sore hari dalam keadaan perut kenyang, terisi. Padahal kalau kita lihat burung, dia keluar tidak terdaftar sebagai pegawai, tidak terdaftar sebagai orang yang mempunyai pekerjaan tetap. Dia keluar berusaha, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan hadis ini menunjukkan dalil yang begitu nyata bahwa yang namanya bertawakal bukan pasrah. Itu namanya tawakul, bukan tawakal. Yang namanya bertawakal adalah usaha dan kemudian bersandar kepada Allah atas usaha tersebut. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di balik rezeki ada tauhid, itu menyebabkan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik rezeki ada tauhid menyebabkan kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan kepada orang-orang yang mungkin bingung mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mencoba dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah. Main dukun, main santet, main guna-guna, main pelet, main jin, main jimat, maka tidak akan pernah menambahkan kecuali kesengsaraan. Kenapa? Karena Allah telah menjamin siapa yang bersandar kepadanya dalam perihal rezeki, maka Allah akan benar-benar memberikan rezeki kepadanya. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, keluar dalam keadaan perut lapar, kembali dalam keadaan perut kenyang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keenam, di balik rezeki terdapat tauhid. Berarti seseorang yang meyakini ini tidak akan pernah bakhil dengan rezeki yang Allah berikan. Dia senantiasa akan patuh dengan apa yang Allah firmankan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Sedekahkan dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Dia tidak akan pernah mikir panjang kalau untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kenapa? Karena dia yakin di balik rezeki ada tauhid. Ini faedah, memahami di balik rezeki ada tauhid. Dia tidak akan pernah bakhil. Dan orang bakhil itu Pak, sebenarnya dia sedang bakhil kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya dia sedang bakhil kepada dirinya sendiri. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 38. Iya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyebutkan bahwa memahami di balik rezeki ada tauhid membuat orang tidak bakhil. Dan penyakit orang yang mempunyai harta atau penyakit muslim yang berkaitan dengan ibadah yang ada kaitannya dengan harta adalah bakhil. Dan saya tadi sebutkan sebuah ayat surat Muhammad ayat 38, sebenarnya orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, itu sebenarnya dia sedang bakhil terhadap dirinya sendiri. Karena harta yang dia jalankan di jalan Allah sebenarnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Makanya Allah berfirman, "Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih." Barang siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Kemudian lihat Allah berfirman setelahnya, "Wallahul ghani wa antumul fuqara." Allah maha kaya, Allah nggak butuh infak kita. Allah nggak butuh kita jalankan harta kita yang dijalankan di jalan Allah. Tidak. Kalian yang fakir terhadap Allah, kalian yang perlu menjalankan harta di jalan Allah. Kita yang perlu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan seperti Syekhul Islam Taimiyah beliau mengatakan tentang bakhil, qillatul jud su'udzanni bil mawjud. Orang yang kikir, pelit, itu sebenarnya sedang su'udzan dengan Allah yang maha ada, yang segala rezeki di tangannya. Kalau saya mengeluarkan, nanti gimana? Diganti enggak oleh Allah? Ini berarti dia sedang su'udzan dengan siapa? Dengan Allah. Ada orang ngutang, yang ngutang kerabat, ngutangnya pun sedikit, itu pun ngutang, bukan minta, ngutang, artinya nanti dikembalikan. Yang ngutang pun kerabat, ngutangnya pun sedikit, tidak banyak, tetapi apa?
Ketika ada kerabat seperti itu datang ke rumah kita, maka masuk kamar. Di dalam kamar ngapain? Konferensi meja bundar dengan istrinya. Musyawarah dengan istrinya. Gimana? Kita kasih nggak dia ngutang sama kita? Kira-kira kalau seandainya kita kasih nanti gimana? Dia bisa bayar nggak? Kalau seandainya dia bisa bayar, nanti dia jangan-jangan kecanduan datang ke sini terus ngutang dari kita terus. Lama sampai yang ngutang, padahal kerabat ini yang ngutang. Sampai yang ngutang mengatakan, silakan musyawarah dulu, saya pulang dulu deh. Kelamaan musyawarahnya. Kenapa? Susah untuk keluar di jalan Allah. Padahal dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani atau Imam Baihaqi, di antara kedua itu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu qardhin sadaqah. Dari Abdullah bin Mas'ud. Setiap hutangan dianggap sedekah. Saya menantang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di majelis ini, ada yang bersedekah setiap harinya 0,5 juta? Ada. Siapa mereka? Orang yang ngutangin orang lain. Setiap harinya itu dianggap sedekah selama belum bayar. Kalau sudah jatuh tempo tetap belum bayar dan masih ditunggu, berarti dianggap 2 kali sedekah sesuai dengan 2 kali lipat jumlah yang dia hutangkan kepada orang tersebut. Lihat, kenapa sulit ngutangin orang? Karena tadi dia suudzon kepada Allah. Dia tidak paham di balik rezeki ada tauhid. Orang Pak susah bersedekah. Saya akan sebutkan beberapa jenis amal ibadah yang berkaitan dengan harta. Pertama bersedekah, yang kedua berinfak, yang ketiga berzakat. Apa bedanya sedekah, infak, zakat? Sedekah pemberian kepada seseorang berharap pahala. Infak pemberian kepada seseorang yang di bawah tanggung jawabnya. Istri, anak, bapak, ibu, adik, kakak, kalau di bawah tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu zakat, sedekah yang wajib. Kemudian amal ibadah yang berkaitan dengan harta yang lain, seperti kurban, seperti haji, umroh, menghutangi orang, membebaskan hutang orang lain, membiayai orang untuk beribadah, menyediakan fasilitas untuk beribadah orang lain. Subhanallah. Ini semua kadang-kadang sulit untuk dikerjakan. Kenapa? Karena tidak memahami tadi, di balik rezeki ada tauhid. Orang yang memahami di balik rezeki ada tauhid, ketika seseorang mengeluarkan harta, entah dengan 10 macam amal ibadah yang berkaitan dengan harta tadi, dia akan berpikir bahwasanya Allah pasti akan menggantikannya. Lihat kurban sekarang, mencari kurban yang paling murah, 1 Lombok Barat, mencari kurban, panitia kurban yang paling murah. Akhirnya nanti di hari raya Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing. Karena panitianya bingung mau belikan kurban dengan harga sekian dari mana. Ya lihat contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bakhil dengan hartanya. Beliau disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini azimaini saminain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 domba kibas jantan yang besar gemuk, yang berwarna 2, hitam dan putih. Itu biasanya warna seperti itu menunjukkan bahwasanya domba tersebut adalah mahal, jantan mahal, besar dan gemuk. Sulit kenapa mengeluarkan itu untuk kita di zaman sekarang? Karena tadi kita suudzon sama Allah. Suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini hanya sekedar habaan mansura. Seperti yang dibaca oleh imam tadi di rakaat kedua surat Al-Mu'minun ayat 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kalian kami ciptakan itu sia-sia? Enggak. Semua yang kita disyariatkan oleh Allah atasnya tidak sia-sia. Sebagian orang sulit mengeluarkan harta di jalan Allah dalam rangka beramal saleh karena menganggap kalau dia keluar harta berarti itu bukan harta saya, selesai. Padahal di balik konsepnya Pak, yang dijalankan di jalan Allah itulah harta dia.
Paham maksud saya? Sedangkan yang dia simpan sekarang, yang dia nikmati sekarang itu adalah bukan harta dia. Kapan dia mati bukan hartanya. Dan ingat perhatikan baik-baik. Saya tidak menyinggung siapa-siapa, menyinggung semua yang hadir di sini. Semakin kita memperenak hidup di dunia, semakin mempersedikit, meminimalkan nikmat di akhirat. Garis itu baik-baik, garis bawah itu baik-baik. Semakin kita memperenak kehidupan dunia, bernyaman-nyaman, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, semakin itu kita inginkan di dunia, semakin mempersedikit, meminimalkan kenikmatan di akhirat. Allah berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya." Kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di kehidupan dunia. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Ya. Jadi yang suka wah itu ditakutkan di akhirat cuma dapat bagian minim di akhirat. Yang suka di dunia wah itu di akhirat ditakutkan dia sudah menghabiskannya di dunia. Cuma sisa di akhiratnya. Ini makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dilarang, seorang muslim dilarang memakai emas, memakai bejana perak, emas, cangkir, gelas emas terbuat dari emas dan perak. Kenapa dilarang? Karena Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ditakutkan adalah penghapus dari apa? Dari kenikmatan akhirat kita. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah habiskan kehidupan-kehidupan, kenikmatan-kenikmatan kalian, kebaikan-kebaikan kalian di kehidupan dunia. Di akhirat cuma sisa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena waktu sudah habis, saya tambahkan dengan menyebutkan ringkasan kajian ini. Di awal kajian saya sebutkan makna rezeki. Dan memahami makna rezeki membuat kita apa? Bersyukur. Karena rezeki ternyata bukan hanya sekedar harta, uang, emas, perak. Tetapi rezeki, petunjuk dari Allah rezeki, kesehatan rezeki, kemudian dijauhkan oleh Allah dari maksiat rezeki. Ini subhanallah Pak, ya, dijauhkan oleh Allah dari maksiat, ini rezeki luar biasa. Saya pernah diceritakan oleh seseorang, dan jangan dikerjakan di Lombok, ini hanya sebatas cerita. Ustaz, tahu nggak orang mencari rezeki dengan cara yang haram? Banyak caranya, yaitu di malam gelap gulita tidak ada satu lampu pun, maka di sana orang jualan korek. Satu koreknya seharga Rp1.000. Korek itu untuk apa? Ketika dinyalakan, maka koreknya akan menyala dan di hadapan dia perempuan telanjang. Dia bisa menikmati perempuan tersebut sebatas api yang ada di korek tersebut. Apinya habis di korek tersebut, koreknya habis, berarti menikmati tubuh perempuan telanjang tersebut habis. Ada orang mencari rezeki seperti itu. Habis lagi 1.000, beli lagi 1.000. Lihat, ya, ini pokoknya kalau udah malam hot aja ceritanya nih. Lihat, habis lagi, beli lagi. Nggak bisa, cuma ngelihat, nggak bisa menikmati. Pak, tatkala Anda tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengais rezeki dengan cara seperti itu, bersyukurlah kepada Allah. Berapa banyak SMS masuk ke dalam handphone bertanya, Ustaz, saya ingin berhenti bekerja dari yang haram. Kita tahu ini haram, kita sudah ngaji di Masjid Cakra, kita sudah ngaji, haram nggak boleh, tapi susah untuk berhenti. Nanti kalau saya berhenti besok makan apa? Maka ini harus dikuatkan. Di balik rezeki ada tauhid. Dan jawabannya mudah. Kalau orang mengatakan, Ustaz, saya mau berhenti dari riba, dari perusahaan leasing,
dari perusahaan riba, dari bank, dari konvensional, mencari rezeki dengan cara yang haram. Saya akan berhenti, tapi besok makan apa? Maka kita jawabannya, besok makan nasi. Emang makan batu? Ya. Nah, ini menunjukkan poin pertama. Poin kedua, yaitu makna tauhid. Orang yang memahami rezeki maka dia akan bertauhid, karena rezeki semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu di balik rezeki ada tauhid, maka dia tidak mudah untuk putus asa, mengeluh, usaha dia gagal, jualan pentol gagal, nanti jualan bakso, nanti jualan bakso gagal, jualan kain gagal, jualan ini terus saja, tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan Ar-Razzaq yang tadi sudah saya sebutkan, bahkan tidak pernah terputus. Perumpamaan dari kisah Nabi Sulaiman tadi. Yang keempat, orang yang memahami di balik rezeki ada tauhid, dia tidak akan pernah bakhil, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Yang kelima, orang yang memahami di balik tauhid ada, di balik rezeki ada tauhid, dia akan selalu bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada jimat, dukun, jin. Yang keenam, orang yang ini yang terakhir yang belum saya sebutkan, orang yang memahami di balik rezeki ada tauhid, berarti dia tidak akan pernah mengais rezeki dengan cara yang haram. Nggak akan pernah. Gengsi. Karena dia berhadapan dengan Allah Ar-Razzaq. Dan subhanallah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita perhatikan kehidupan manusia. Perhatikan, saya tadi baru baca sebuah kisah menarik dari Ali bin Abi Thalib. Beliau ingin sholat di masjid. Kemudian beliau bawa onta. Kemudian onta tersebut beliau beliau titipkan kepada seseorang dengan upah. Jadi dulu tidak ada tempat penitipan, dititipkan kepada seseorang. Ya, kalau bahasa sekarang tim parkir onta. Ya, juru parkir onta. Ternyata apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudari? Itu tali ontanya diambil, tali onta mahal. Tali ontanya diambil oleh juru parkir, dibawa kabur. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian memerintahkan seseorang untuk membeli tali onta. Ternyata orang yang disuruh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk membeli tali onta tersebut, dia membeli kepada siapa? Kepada juru parkir yang nyuri tadi. Paham maksud saya? Membelinya berapa? Juru parkir ini membeli 1 dinar. Kemudian lihat. Ternyata Ali bin Abi Thalib tahu bahwasanya ini tali onta saya ini. Lihat kata Ali bin Abi Thalib, subhanallah. Maha suci Allah, aku sebenarnya selesai sholat ingin memberikan kepada orang tersebut, si juru parkir tadi, 1 dinar atas penjagaan onta saya. Tetapi ternyata dia mendahului, dia mencari rezeki yang haram daripada yang halal. Dia mendahulukan yang haram daripada yang halal. Paham maksud saya ceritanya, Pak? Begitulah sebenarnya yang terjadi permasalahan rezeki. Bagaimanapun usaha Anda, halal haram tidak akan pernah keluar dari Lauhul Mahfuz, tidak akan pernah. Maka cari rezeki yang halal, jangan menipu, karena di balik rezeki ada apa? Tauhid. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada waktu sekitar 5 menitan, jika ada pertanyaan maka dipersilahkan. Apa perbedaan rezeki dengan nikmat? Nikmat bagian dari rezeki, rezeki bagian dari nikmat. Artinya di sana ada umum wa khusus. Di sana ada umum dan khusus. Artinya umum itu keumuman, baik rezeki dikatakan lebih umum dibandingkan nikmat, nikmat lebih dikatakan lebih khusus dibandingkan rezeki, seperti itu. Kalau dari kata rezeki ada nama Allah Razzaq, kalau dari kata nikmat ada enggak? Maka tidak ada. Ada namanya Al-Mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat, tetapi itu bukan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Banyak di antara pemuda bersemangat untuk segera menikah, namun disayangkan mereka belum bekerja dan masih kuliah.
di mana mereka masih dibiayai oleh orang tuanya. Mereka beralasan dengan ayat yang menyatakan menikahlah maka Allah akan mengayakanmu. Benarkah pemikiran seperti ini? Mohon nasihatnya. Maka jawabannya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In yakunu fuqara'a yughnihimullah." Jika mereka fakir maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan kepada mereka. Di dalam surat An-Nur ayat 32. Memang ayat ini membicarakan tentang menikah. Jika mereka fakir maka Allah akan memberikan kekayaan. Tetapi ayat ini tidak membicarakan bahwa ayo yang kalian tidak punya modal nikah. Ya akhi, bekerja. Kerja. Karena salah satu kewajiban suami memberi nafkah. Bukan modal nekat. Ayat ini tidak memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya modal nekat asal nikah langsung kaya. Enggak. Tapi kita bekerja, kemudian kita berusaha memberikan nafkah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sanggup ba'ah? Ba'ah artinya menafkahi lahir dan batin. Maka hendaklah menikah. Jadi bukan modal nekat. Bekerja kemudian setelah itu menikah. Tetapi bukan berarti harus punya pekerjaan. Tapi dia bisa memberikan nafkah. Bedakan antara dua hal itu. Siapa yang ingin menikah maka dia bisa memberikan nafkah. Maka nikahlah. Adapun harus punya pekerjaan tidak. Dan ini kesalahan sebagian orang tua. Kadang-kadang kalau ada seorang anak lelaki yang melamar anak perempuannya, belum ditanya nama, belum ditanya agamanya bagaimana, sholatnya bagaimana, takwanya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Maka yang pertama kali ditanya, anak saya kalau kawin denganmu mau diberi makan apa? Maka jawabannya diberi makan. Jangan digelari saya Ustaz Nasi ya. Cukup kiranya, kita cukupkan. Ada lagi? Ya cukup kiranya. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.